Halo peserta didik kelas 11 IPS, semoga kita semua dalam keadaan sehat dimanapun kita berada. Kita kembali bertemu di dalam pembelajaran geografi bersama Sir Hengki Warsani. Di pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Nah, di pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang potensi dan pengelolaan laut Indonesia. Kita akan berbicara tentang potensinya dan bagaimana pengelolaan laut di Indonesia saat ini. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan Anda perhatikan penjelasan berikut ini. Halo peserta didik semuanya, seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa di pertemuan hari ini kita akan membahas tentang potensi dan pengelolaan laut di Indonesia. Nah, berbicara mengenai potensi laut di Indonesia, ada beberapa hal yang akan kita bahas di sini. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan perikanan, kemudian potensi wisata bahari, dan yang ketiga adalah potensi pertambangan di Indonesia. Ketiga potensi laut di Indonesia ini akan kita bahas masing-masing. Yang pertama adalah perikanan. Silakan Anda perhatikan grafik yang ada di layar Anda ini. Ini adalah angka potensi sumber daya ikan di Indonesia dalam jutaan ton per tahun. Kita lihat di sini dimulai dari tahun 1997 hingga tahun 2017. Di sini kita bisa menyimpulkan bahwa setiap tahun angka potensi sumber daya ikan di Indonesia itu mengalami kenaikan. Hingga pada tahun 2017, angkanya berjumlah 12,54 juta ton per tahun. Artinya apa? Bahwa potensi perikanan Indonesia ini sangat melimpah. Namun, potensi yang banyak ini belum dimanfaatkan secara optimal oleh bangsa Indonesia. Tentu, banyak faktor penyebab belum termanfaatkannya potensi sumber daya ikan di Indonesia ini. Yang pertama adalah masih tingginya pencurian ikan di Indonesia. Bahkan pernah dilaporkan jumlah kerugian Indonesia mencapai 25 miliar dolar Amerika Serikat akibat pencurian ikan ini. Kemudian yang kedua, armada kapal penangkap ikan masih banyak yang sederhana. Jika dibandingkan dengan armada-armada kapal negara-negara tetangga, armada kapal Indonesia masih jauh tertinggal. Kemudian yang ketiga, persebaran nelayan dan kapal ikan yang belum merata. Artinya, masih banyak wilayah-wilayah atau laut-laut di Indonesia yang jumlah nelayannya masih sedikit. Bahkan ada juga wilayah laut di Indonesia yang jumlah nelayannya sudah sangat banyak. Hal ini karena persebaran nelayan dan kapal ikan yang belum merata. Nah, ini adalah potensi perikanan di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah wisata bahari. Wisata bahari merupakan kegiatan wisata dan olahraga air di perairan laut. Termasuk di sini yang berkaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana serta jasa yang dikelola secara komersial. Kegiatan wisata bahari ini meliputi pantai, wilayah pulau-pulau kecil, keanekaragaman flora dan fauna, wisata budaya masyarakat pesisir, dan lain-lain. Silakan Anda perhatikan peta potensi wisata bahari Indonesia ini. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa 2/3 wilayah Indonesia merupakan perairan. Artinya apa? Dengan luasnya lautan Indonesia, ini akan memberikan keuntungan, akan memberikan potensi bagi pengembangan wisata bahari di Indonesia. Setidaknya ada 3 potensi yang bisa dikembangkan. Yang pertama adalah potensi terumbu karang. Indonesia memiliki luas terumbu karang sekitar 85.000 km persegi dan termasuk negara yang memiliki kawasan terumbu karang terbaik di dunia. Misalnya, kawasan terumbu karang yang terdapat di Kepulauan Riau, di Wakatobi, Lombok, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, potensi yang kedua yang bisa kita kembangkan adalah hutan mangrove. Hutan mangrove di Indonesia sekitar 2 juta hektar atau
25%-nya dari luas hutan mangrove di dunia. Artinya apa? Ini akan menjadi potensi yang sangat besar jika dikembangkan untuk wisata bahari di Indonesia. Lalu yang ketiga adalah wilayah pantainya. Indonesia memiliki banyak pantai yang indah dan bersih, dan ombaknya pun memungkinkan untuk olahraga selancar. Ada beberapa pantai di Indonesia yang cocok untuk kegiatan selancar. Misalnya, Pantai Pulau Nihiwatu di Sumba Barat, Pantai Uluwatu di Bali, Pantai Mentawai di Sumatera Barat, dan lain-lain. Tentu masih banyak pantai-pantai lainnya yang bisa digunakan untuk olahraga selancar ini. Nah, setidaknya ada 3 potensi wisata bahari yang bisa dikembangkan di Indonesia. Selanjutnya adalah pertambangan. Berbagai barang tambang terdapat di lautan di Indonesia. Misalnya yang pertama, potensi mineral hidrotermal yang ditemukan di Selat Sunda, Laut Sulawesi, dan Laut Komba, serta lain-lainnya. Sifat geologi dan proses hidrotermal ini memiliki potensi yang akan menghasilkan endapan mineral logam dan non-logam. Tentu mineral ini akan mendukung industri baja di Indonesia. Yang kedua adalah gas biogenik, merupakan gas yang sebagian besar mengandung gas metan. Gas ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif yang lebih mudah, murah, dan mudah dikelola. Potensi gas biogenik ini ditemukan di sepanjang Laut Jawa hingga Selat Madura. Lalu yang ketiga, potensi minyak dan gas bumi. Indonesia memiliki 60 cekungan yang mengandung minyak dan gas bumi. 40 cekungan diantaranya terdapat di Laut Lepas, 14 cekungan berada di pesisir, dan 6 cekungan berada di daratan. Salah satu contohnya adalah tambang minyak bumi di Blok Mahakam, di delta Sungai Mahakam, Provinsi Kalimantan Timur. Nah, ini adalah beberapa hal potensi pertambangan di wilayah laut Indonesia. Selanjutnya adalah berkaitan dengan pengelolaan laut di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa arah kebijakan pemerintah yang digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN tahun 2005 hingga 2025 antara lain mengamanatkan untuk membangkitkan wawasan dan budaya bahari serta meningkatkan dan menguatkan peranan sumber daya manusia di bidang kelautan. Namun hingga saat ini wilayah pesisir dan laut di Indonesia belum banyak dikelola dan dimanfaatkan secara bijaksana. Belum maksimal dan bijaksananya pengelolaan laut di Indonesia karena terbatasnya sarana pelayaran dan sarana perikanan laut yang ada umumnya masih sederhana. Berbagai kasus yang sering kita dengar membuktikan bahwa pemanfaatan wilayah laut Indonesia masih menimbulkan kerusakan hingga kualitas lingkungan akan semakin menurun. Ada beberapa faktor penyebab penurunan kualitas lingkungan laut di Indonesia. Yang pertama adalah pencemaran. Bahan-bahan yang menjadi pencemar laut berasal dari daratan ataupun dari adanya kegiatan laut di lautan itu sendiri. Pencemaran ini biasanya disebabkan oleh minyak, limbah industri, limbah rumah tangga, limbah pertanian, dan sedimentasi, lumpur akibat pengelolaan lahan yang buruk di daratan. Yang kedua adalah eksploitasi yang tidak bijaksana. Contoh eksploitasi sumber daya laut yang tidak bijaksana itu penangkapan ikan secara besar-besaran hingga melebihi batas produktivitas, dan eksploitasi batu karang dan pasir yang tidak terkendali hingga menyebabkan terjadinya erosi pantai. Oleh karena itu, sebuah pulau dapat habis karena pengikisan sehingga garis pantai menjadi mundur. Apabila garis pantai mundur, berarti luas wilayah laut akan menjadi berkurang. Lalu faktor yang ketiga adalah bencana alam. Terjadinya bencana alam seperti banjir dan tsunami dapat menurunkan kualitas lingkungan, baik di darat maupun di laut.
Penurunan kualitas lingkungan laut yang disebabkan oleh 3 faktor ini tentu saja mengancam kepunahan sumber daya laut yang ada, hingga akan berdampak pada hilangnya sumber penghidupan masyarakat Indonesia. Nah, sehubungan dengan kondisi tersebut, diperlukan upaya dalam rangka meminimalisasi dan mencegah penurunan kualitas lingkungan laut di Indonesia. Yang pertama, langkahnya adalah dengan meningkatkan penelitian dalam rangka inventarisasi sumber daya laut sebagai bahan informasi, khususnya bagi nelayan. Penelitian dapat dilakukan oleh pemerintah yang bekerja sama dengan orang-orang atau lembaga-lembaga yang berkompeten. Kemudian yang kedua, memberi sanksi kepada yang melanggar, atau adanya sanksi yang tegas dan terukur bagi yang menangkap ikan dengan bahan-bahan yang beracun dan membuang zat beracun ke sungai atau ke laut. Serta yang ketiga adalah melakukan pembinaan dan pendidikan bagi masyarakat tentang pentingnya pelestarian hayati laut melalui program-program yang nyata. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa Indonesia merupakan negara yang telah dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa lokasi yang sangat strategis, kekayaan sumber daya alam berupa potensi kelautan yang sangat besar, baik sektor perikanan, pariwisata bahari, maupun barang tambang bawah laut. Keberadaan sumber daya alam tersebut tentu harus dikelola dan dimanfaatkan dengan baik untuk generasi penerus bangsa, hingga nanti mampu menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Baik, peserta didik sekalian, mungkin itulah yang dapat kita bahas pada pertemuan hari ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan ini dapat kalian pahami dan mengerti dengan baik. Mungkin itu saja, sekian dan terima kasih.